Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas makalah strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk menangani pelanggaran PNS pada saat jam kerja. Makalah ini disusun oleh kelompok 1 Ganjil. Yang pertama saya sendiri, Didi Yusuf Anugrah. Yang kedua, Alan Dwi Putra. Yang ketiga, Putri Citasari. Yang keempat, Siti Rahmawati. Dan yang kelima, Zulela. Latar belakang dari makalah kali ini adalah etika publik menjadi salah satu hal yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pegawai negeri sipil. Karena citra buruk yang ditampilkan oleh seorang PNS akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap pegawai dan instansi. Sayangnya masih ada PNS yang belum menyadari pentingnya menjaga etika publik. Hal ini terlihat pada etika publik PNS di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, di mana para PNS melakukan pelanggaran etika publik dengan berkaraoke pada jam kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zulela. Baik, saya Zulela akan melanjutkan penjelasan dari Didi Yusuf Anugrah. Pada kesempatan ini, kami menggunakan teknik tapisan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama, maka terdapat 6 permasalahan yang akan kita bahas menggunakan teknik tapisan USG. Permasalahan yang pertama, yaitu implementasi etika publik PNS yang masih rendah. Yang kedua, tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BKD. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang keempat, lokasi kerja yang dekat dengan tempat karaoke. Yang kelima, pemanfaatan gaji yang tidak sesuai. Dan yang keenam, tidak menghargai waktu kerja. Berdasarkan dari analisis USG, maka didapat total yang paling tinggi adalah permasalahan yang nomor 1, yaitu implementasi etika publik PNS yang masih rendah. Pada kriteria urgensi mendapatkan skor 5, kemudian seriousness mendapatkan skor 5, dan growth mendapatkan skor 5 yang totalnya adalah 15. Berdasarkan hasil teknik tapisan USG, dapat disimpulkan bahwa masalah yang diangkat adalah implementasi etika publik PNS yang masih rendah. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahmawati. Terima kasih kepada Zulela. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Saya Siti Rahmawati akan menjelaskan mengenai metode SWOT yang kami gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Yang pertama, kekuatan. PNS memiliki kode etik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. PNS memiliki gaji yang cukup dan tunjangan yang besar, serta PNS memiliki jam istirahat yang cukup. Untuk faktor kelemahan, lemahnya pengawasan dari atasan, lemahnya kesadaran diri PNS untuk mematuhi kode etik, dan kurangnya penghargaan bagi PNS yang berprestasi. Dari faktor peluang, bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindak PNS yang melanggar jam kerja, pengawasan dan aduan dari masyarakat, sanksi disiplin kerja oleh Bupati, dan pelatihan dasar dari BPSDMD. Dan untuk faktor ancaman, pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, kepercayaan masyarakat terhadap PNS berkurang, dan nama baik instansi tercoreng. Berikutnya, dari faktor-faktor tadi, diambil kesimpulan dengan menggunakan penskoran. Nah, untuk faktor kekuatan,
Dari hasil skornya dapat dilihat bahwa PNS memiliki kode etik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 lah yang menjadi faktor utama. Dan untuk kelemahan yang menjadi faktor utama adalah lemahnya pengawasan dari atasan. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Akan saya serahkan kepada Putri Citasari untuk melanjutkan. Baik, saya akan membahas tentang kesimpulan analisis faktor eksternal. Faktor eksternal dalam analisis SWOT mencangkup peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Pada tabel ini kita bisa melihat pada peluang dengan nilai 200 yaitu bekerja sama dengan Satpol PP untuk menindak PNS yang melanggar jam kerja. Sedangkan pada ancaman dengan nilai 160 yaitu nama baik instansi akan tercoreng. Selanjutnya, strategi kombinasi analisis SWOT. Dalam analisis ini, kita dapat memfokuskan satu kombinasi dari 2 poin dari SWOT untuk menentukan langkah strategis. Yang pertama, strategi SO, yaitu daya gunakan kode etik PNS yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan optimalkan kerjasama dengan Satpol PP untuk menindak PNS yang melanggar jam kerja. Kedua, strategi WO, yaitu atasi lemahnya pengawasan dari atasan dan optimalkan kerjasama dengan Satpol PP untuk menindak PNS yang melanggar jam kerja. Ketiga, strategi ST, yaitu daya gunakan kode etik PNS yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan hindari tercorengnya nama baik instansi. Keempat, strategi TW, yaitu atasi lemahnya pengawasan dari atasan dan hindari tercorengnya nama baik instansi. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yaitu Alan Dwi Putra. Kepada Alan saya persilahkan. Terima kasih Putri. Saya Alan Dwi Putra akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya. Setelah menggunakan analisis dengan metode SWOT, ditemukanlah satu strategi, yaitu SO. Jadi strategi yang digunakan untuk mengurangi pelanggaran PNS di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, di mana para PNS melakukan pelanggaran etika publik dengan berkaraoke pada jam kerja, adalah dengan daya gunakan kode etik PNS yang tertera pada PP Nomor 42 Tahun 2004 dan optimalkan kerjasama dengan Satpol PP untuk menindak PNS yang melanggar jam kerja. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi pelanggaran PNS di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, di mana para PNS melakukan pelanggaran etika publik memperokok pada jam kerja adalah diberikannya sanksi yang tegas berupa disiplin kerja yaitu penurunan jabatan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pada kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf, minta halal minta ridho. Assalamualaikum.